Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Nadia Nurul Fauzia, kedua ada Nesya Dwi Ayu Lestari, dan yang ketiga saya sendiri Naura Kurataida RS. Di sini kelompok kami ingin memaparkan mengenai analisis dampak penggunaan speech recognition pada microlearning terhadap pembelajaran partisipasif dan inklusif. Materi pertama yaitu speech recognition dalam konteks microlearning akan dipaparkan oleh Nadia Nurul Fauzia. Silakan Nadia Nurul Fauzia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang speech recognition dalam konteks microlearning. Nah, di sini speech recognition merupakan kemampuan mesin untuk mendengarkan kata-kata yang diucapkan dan identifikasinya. Nah, kemampuan untuk dapat mengubah suara yang masuk pada komputer ke dalam bentuk teks. Speech recognition menggabungkan ilmu komputer dan linguistik untuk mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi teks. Nah, platform Python adalah salah satu contoh aplikasi untuk mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi teks. Terdapat 3 proses bagaimana komputer mengubah sinyal suara ke dalam bentuk teks. Yang pertama itu dengan cara pre-processing, terus yang kedua ada filter extraction, dan yang ketiga ada pengklarifikasi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya akurasi hasil dari sistem itu diantaranya rendahnya rasio sinyal terhadap noise, terus ada ucapan yang overlapping, yang selanjutnya itu ada penggunaan daya komputer. Nah, microlearning ini berorientasi pada pengemasan konten menjadi bagian-bagian spesifik dengan harapan lebih mudah dipahami melalui pemanfaatan teknologi user-friendly, tersedianya navigasi di berbagai platform yang merupakan sumber belajar daring. Nah, speech recognition ini dikenal dengan automatic speech recognition atau yang disingkat dengan ASR. Merupakan teknologi yang diterapkan pada perangkat lunak untuk menerima input berupa kata yang diucapkan. Nah, teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan cara digitalisasi kata dan mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu yang tersimpan dalam suatu perangkat. Slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis speech recognition menurut Suhada pada tahun 2003. Ini beliau menyebutkan ada 5. Yang pertama itu ada kata-kata yang terisolasi. Nah, di sini itu merupakan proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Yang kedua itu ada kata-kata yang berhubungan. Nah, di sini itu proses pengidentifikasian kata yang mirip dengan kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Yang ketiga itu ada kata-kata berkelanjutan, di mana proses pengidentifikasian kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit atau tanpa jeda. Nah, proses pengenalan suara ini sangat rumit karena membutuhkan metode khusus untuk membedakan kata-kata yang diucapkan tanpa jeda waktu. Penggunaan perangkat ini dapat mengucapkan kata-kata secara natural. Yang selanjutnya, yang keempat itu ada kata-kata spontan, di mana proses pengidentifikasian kata yang dapat mengenal kata-kata diucapkan secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. Yang terakhir itu ada verifikasi atau identifikasi suara, di mana proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata, namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya, peran speech recognition dalam microlearning akan dijelaskan oleh Nesya. Pada Nesya, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang peran speech recognition dalam microlearning. Nah, peran speech recognition ini telah menjadi landasan bagi berbagai aplikasi yang memanfaatkan interaksi suara manusia seperti pengenalan ucapan, asisten virtual, dan sistem navigasi suara. Dalam perkembangannya, speech recognition ini adalah teknologi yang telah mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, peran speech recognition ini sangat luas dalam berbagai industri dan bidang. Dengan mengenali dan memahami perintah suara pengguna, speech recognition ini juga dapat memberikan informasi, menjalankan tugas, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih interaktif, tidak hanya dalam lingkup pendidikan dan teknologi. Nah, kesimpulannya, speech recognition ini telah membuka berbagai peluang dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, diharapkan interaksi manusia dengan komputer akan semakin mudah, alami, dan dapat diakses oleh semua orang. Nah, lalu di sini ada speech recognition dan pembelajaran pasif. Menurut Bronte dan Miller J. 2019, penggunaan speech recognition dalam microlearning meningkatkan partisipasi siswa dengan cara yang pertama, interaksi lebih mudah, yang dimana speech recognition ini memungkinkan siswa berinteraksi tanpa harus mengetik, sehingga memudahkan proses pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan aktif, di mana dengan fitur seperti perintah suara, siswa dapat lebih aktif dalam akses materi, mengajukan pertanyaan, dan juga memberikan tanggapan secara langsung. Yang ketiga, ada peningkatan retensi dan pemahaman, yang dimana dengan adanya kemampuan untuk mendikte pertanyaan atau merespon instruksi secara langsung, speech recognition ini mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan dinamis. Lalu, yang kedua, ini ada speech recognition dalam pembelajaran inklusif, yang dimana teknologi speech recognition ini juga meningkatkan inklusivitas dan dalam microlearning. Yang pertama itu ada akses untuk penyandang disabilitas, yang dimana siswa dengan keterbatasan fisik seperti kesulitan mengetik atau membaca dan belajar itu bisa lebih mandiri. Yang kedua, itu ada pengurangan hambatan bahasa dan literasi, yang dimana nantinya dalam lingkungan multilingual atau bagi siswa dengan keterbatasan literasi, speech recognition ini memungkinkan mereka untuk belajar tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan mereka atau membaca atau menulis. Lalu yang ketiga, ada pengalaman belajar yang lebih personal. Nah, dengan speech recognition ini, siswa dapat menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar mereka yang memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Lalu ada di sini yang ketiga, ada peran speech recognition lagi dalam microlearning. Yang pertama, peningkatan keterlibatan, yang dimana peserta didik dapat berinteraksi dengan materi melalui suara, membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu fitur seperti voice sheet, assert, dan voice command memungkinkan akses yang lebih cepat ke informasi. Lalu yang kedua itu ada personalisasi pembelajaran, yang dimana analisis suara dapat digunakan untuk mengidentifikasi gaya belajar dan tingkat pemahaman individu. Dan siswa dapat menyesuaikan kecepatan, volume, dan konten materi pembelajaran berdasarkan preferensi peserta didik. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas, yang dimana peran peserta didik ini dengan disabilitas visual atau motorik dapat lebih mudah mengakses materi pembelajaran. Lalu yang terus fitur text to speech dan speech to text memudahkan peserta didik yang memiliki kesulitan membaca atau menulis. Nah, terus yang terakhir ada evaluasi pembelajaran, di mana speech recognition ini dapat digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik melalui tugas-tugas lisan seperti presentasi atau diskusi. Sistem dapat memberikan umpan balik yang lebih cepat dan spesifik. Lalu ada contoh penerapan. Nah, di mana aplikasi pembelajaran bahasa ini seperti peserta didik dapat berlatih berbicara dengan native speaker dan menerima umpan balik secara langsung. Lalu simulasi pelatihan, peserta didik dapat berlatih melakukan tugas-tugas tertentu dengan instruksi suara. Yang terakhir, asisten virtual pembelajaran, di mana peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dan juga mendapatkan jawaban secara real time. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nesya.
Selanjutnya ada dampak penggunaan speech recognition pada microlearning terhadap pembelajaran partisipatif dan inklusif. Akan dijelaskan dengan saya sendiri. Yang pertama ada peningkatan aksesibilitas. Peningkatan aksesibilitas ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif, di mana setiap orang terlepas dari kemampuan fisiknya memiliki kesempatan belajar yang sama. Yang kedua ada pembelajaran yang lebih partisipatif, yang dimana siswa bisa berbicara langsung untuk memberikan respon atau bertanya. Hal ini menciptakan ruang bagi pembelajaran yang lebih interaktif dan dialogis, bukan hanya pembelajaran satu arah. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Penggunaan speech recognition memungkinkan pembelajaran berlangsung lebih fleksibel, baik dalam segi waktu maupun tempat. Siswa dapat mengakses materi atau memberikan jawaban hanya dengan berbicara tanpa dibatasi oleh keterampilan mengetik atau bahasa tulisan. Yang dimana ini sangat berguna dalam pembelajaran jarak jauh atau biasa kita temukan yaitu e-learning, di mana siswa tidak selalu memiliki akses langsung ke pengajaran tatap muka. Yang keempat ada pembelajaran berbasis bahasa dan keterampilan komunikasi, di mana materi yang disampaikan seringkali berbentuk kuis atau soal singkat. Teknologi speech recognition dapat memperkaya pengalaman belajar dengan mengoptimalkan keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa. Ini juga dapat membantu siswa mengasah kemampuan berbicara mereka dalam bahasa tertentu, sehingga memberikan peluang bagi pembelajaran bahasa yang lebih inklusif, terutama bagi siswa dengan keterbatasan dalam keterampilan menulis. Yang kelima ada peningkatan keterlibatan dalam pembelajaran. Di sini siswa merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk berbicara dan berinteraksi dengan materi. Hal ini bisa mendorong rasa percaya diri dalam berpartisipasi aktif. Yang keenam ada dampak pada evaluasi dan umpan balik. Teknologi ini memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan responsif, di mana sistem dapat memberikan umpan balik segera terhadap pertanyaan atau respon yang diberikan kepada siswa melalui suara. Yang terakhir ada pengembangan keterampilan sosial. Pembelajaran yang lebih partisipatif yang didorong oleh speech recognition juga berpotensi meningkatkan keterampilan komunikasi sosial siswa karena mereka belajar untuk menyampaikan ide dan pendapat secara lisan dalam situasi yang mendukung dialog dan interaksi aktif. Sekian penjelasan dari saya. Oke, sekarang sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.